Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, saya Amalia Putri Ali dari Prodi Ilmu Hukum A semester 6 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska, Riau. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Laut dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI, SHMH. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang berjudul Marine Pollution, yang biasa dikenal dengan polusi laut. We've been cleared for takeoff. Polusi laut adalah kontaminasi lautan oleh zat-zat berbahaya yang berdampak negatif terhadap kehidupan laut dan manusia. Polusi ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk aktivitas manusia di daratan dan di laut. Adapun jenis-jenis polusi laut, yang pertama, polusi plastik. Sampah plastik seperti botol, kantong, dan mikroplastik yang mencemari lautan. Plastik ini sulit terurai dan dapat bertahan di lingkungan laut selama ratusan tahun. Dampak membahayakan kehidupan laut seperti ikan, penyu, dan burung laut yang sering salah mengira plastik sebagai makanannya. Kedua, polusi kimia. Limbah industri, pestisida, dan bahan kimia beracun yang mengalir ke laut dari sungai atau langsung dibuang ke lautan. Dampaknya mengganggu ekosistem laut dan dapat menyebabkan keracunan pada makhluk laut serta manusia yang mengonsumsi makanan laut tersebut. 3. Polusi minyak. Disebabkan adanya tumpahan minyak dari kapal tanker atau platform pengeboran minyak lepas pantai. Berdampak, minyak yang mengapung di permukaan laut dapat merusak bulu dan kulit hewan laut, serta mencemari habitat pesisir. 4. Polusi nutrien. Kelebihan nitrogen dan fosfor dari pupuk pertanian yang tercuci ke laut. Berdampak menyebabkan eutrofikasi yang memicu pertumbuhan alga berlebih dan menciptakan zona mati yang kekurangan oksigen. 5. Polusi akustik. Kebisingan dari kapal, sonar, dan aktivitas industri laut. Berdampak mengganggu komunikasi dan navigasi hewan laut seperti paus dan lumba-lumba. Adapun sumber-sumber polusi laut. 1. Aktivitas industri yang disebabkan pembuangan limbah industri dan tambang yang tidak diolah. 2. Pertanian, penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan. 3. Rumah tangga, pembuangan sampah dan limbah rumah tangga ke saluran air. 4. Transportasi laut, tumpahan minyak dan limbah dari kapal. 5. Pertambangan lepas pantai, akibat dari aktivitas pengeboran minyak dan gas. Ada beberapa kasus polusi laut internasional dan nasional. 1. Pada kasus internasional, yaitu tumpahan minyak Exxon Valdez 1989. Pada tanggal 24 Maret 1989, kapal tanker minyak Exxon Valdez menabrak terumbu karang di Prince William Sound, Alaska, dan menumpahkan sekitar 11 juta galon minyak mentah. Tumpahan ini mengakibatkan kematian ribuan burung laut, mamalia laut, dan ikan. Industri perikanan dan pariwisata di Alaska mengalami kerugian besar. Banyak penduduk setempat kehilangan mata pencarian mereka. Minyak yang tersebar menimbulkan resiko kesehatan bagi manusia dan hewan, baik melalui kontak langsung maupun kontaminasi makanan. Upaya pembersihan melibatkan ribuan pekerjaan dan berbagai metode seperti pencucian air panas bertekanan tinggi, penggunaan dispersan, dan pengangkatan minyak secara manual. ExxonMobil membayar miliaran dolar dalam bentuk denda dan ganti rugi untuk upaya pemulihan lingkungan dan kompensasi ekonomi. Dalam kasus nasionalnya, tumpahan minyak Montara 2009. Tumpahan minyak Montara di Laut Timur terjadi akibat ledakan anjungan minyak yang dioperasikan oleh PTTEP Australasia. Tumpahan ini mencemari laut di sekitar Nusa Tenggara Timur dan mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Komunitas pesisir yang bertanggung jawab pada laut untuk mata pencarian mereka mengalami dampak kesehatan akibat kontaminasi makanan laut.
Industri perikanan lokal terganggu, mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi nelayan dan komunitas pesisir. Pemerintah Indonesia mengajukan tuntutan hukum terhadap PT TEP Australasia untuk kompensasi atas kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Pemerintah Indonesia dan organisasi internasional melakukan pemantauan jangka panjang untuk menilai dampak lingkungan dari tumpahan minyak tersebut. Kerangka hukum internasional terkait polusi laut. 1. Konvensi PBB tentang hukum laut. Konvensi PBB tentang hukum laut, United Nations Convention on the Law of the Sea, adalah perjanjian internasional yang menetapkan kerangka hukum untuk semua aktivitas di lautan dan samudra dunia. UNCLOS menyediakan kerangka kerja umum dan mengamanatkan kerjasama internasional, tetapi implementasi spesifik tergantung pada peraturan domestik dan perjanjian regional atau bilateral yang lebih rinci. 2. Konvensi MARPOL. Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal adalah perjanjian internasional yang bertujuan mencegah dan meminimalkan polusi laut oleh kapal, baik dari operasi rutin maupun kecelakaan. Negara-negara peserta MARPOL bertanggung jawab untuk memastikan kapal-kapal mereka mematuhi ketentuan konvensi ini, termasuk inspeksi rutin dan pengawasan terhadap kepatuhan kapal. Regulasi nasional terkait polusi laut di Indonesia. 1. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah payung hukum utama yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dapat disimpulkan, polusi laut ini merupakan masalah lingkungan yang serius dan memerlukan tindakan nyata dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Dengan kerjasama global dan kesadaran masyarakat, polusi laut dapat diminimalisir sehingga kehidupan laut dan kesejahteraan manusia bisa terjaga. Nah, itulah penjelasan singkat tentang polusi laut yang dapat saya sampaikan. Bagi yang ingin menambahkan atau masukan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya Amalia Putriali, pamit undur diri. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.